Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Keterampilan membuka pembelajaran adalah keterampilan yang dibutuhkan untuk mengkondisikan peserta didik agar mereka bisa fokus dengan materi yang akan dipelajari. Contohnya, Assalamualaikum anak-anak, gimana kabar hari ini? Baik, alhamdulillah baik. Materi kita hari ini tentang bunga sempurna dan tidak sempurna. Keterampilan menutup pembelajaran. Keterampilan menutup pembelajaran juga membutuhkan keterampilan loh. Penutupan pembelajaran tidak bisa dilakukan secara terburu-buru, melainkan dikondisikan terlebih dahulu. Contohnya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Nah, sekian dari pembelajaran kita hari ini. Silakan duduk yang rapi ya. Kita berdoa sebelum pulang. Yang kedua adalah keterampilan menjelaskan pembelajaran. Keterampilan menjelaskan pembelajaran adalah keterampilan seorang guru untuk menyampaikan materi pada peserta didik. Melalui penjelasan gurulah para peserta didik akan mendapatkan pengetahuan baru tentang materi yang akan dipelajari. Contoh keterampilan menjelaskan pembelajaran yaitu dapat kita ketahui bahwa tumbuhan merupakan sumber makanan bagi semua makhluk hidup. Tumbuhan adalah produsen utama, bisa dimanfaatkan dan diolah menjadi produk obat-obatan, pakaian, dan kompos. Yang ketiga, keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya adalah keterampilan seorang guru untuk mengadakan tanya jawab sebagai umpan balik proses pembelajaran yang dilakukan. Keterampilan ini wajib dimiliki oleh semua guru, baik guru pemula maupun guru profesional. Contoh keterampilan bertanya. Nah, ibu memegang dua buah benda. Benda yang pertama kertas dan benda yang kedua besi. Jika ibu mencelupkan dua benda ini ke dalam air, pasti besi akan tenggelam, sedangkan kertas akan mengapung. Kira-kira apa penyebabnya? Yang keempat, keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan mengadakan variasi adalah keterampilan guru dalam mengajar dengan berbagai variasi untuk menarik perhatian peserta didik. Nah, contoh keterampilan mengadakan variasi sekarang kita akan mempelajari materi tentang rangka manusia. Nah, ibu sudah membawakan alat peraga berupa model kerangka. 5. Keterampilan memberi penguatan. Keterampilan memberi penguatan ini merupakan suatu alat pendidikan yang menyenangkan berupa pujian, hadiah, dan tanda penghargaan. Keterampilan memberi penguatan ini bertujuan untuk memperkuat tingkah laku anak didik yang sudah baik atau juga sebagai suatu keterampilan yang memberi penguatan berupa respon positif dari guru kepada anak didik yang telah melakukan suatu perbuatan yang baik. Contohnya, coba kalian sebutkan salah satu organ tubuh manusia. Ya, coba kamu, Budi. Bagus, itu jawaban yang tepat sekali. Ibu senang mempunyai murid-murid yang dapat menjawab dengan baik. 6. Keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah menetapkan dan memeliharakan kondisi belajar yang optimal dan keterampilan untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal. Apabila terdapat gangguan dalam proses belajar, baik yang bersifat gangguan kecil dan sementara maupun yang berkelanjutan. Contohnya, Budi, Rani, kenapa kalian bertengkar? Coba kalian perhatikan ibu di depan, supaya kalian bisa memahami pembelajaran yang ibu berikan. Nah, setelah ini ibu ada kuis. 7. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah proses mengatur keterlibatan sekelompok siswa dalam interaksi belajar mengajar
yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang diikuti dengan pengambilan kesimpulan. Contohnya, baik, ibu akan membagikan kalian beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 anggota atau 5 orang. Oke, ada yang belum dapat kelompok? Oh, semuanya udah dapat kan? Kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, coba kalian baca soal yang ada di halaman 51. Setelah itu, kalian diskusi. Nah, setelah diskusi, kita akan adakan presentasi di depan. Kalian mengerti? 8. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan adalah kemampuan guru di mana dalam mengembangkan terjadinya hubungan interpersonal yang sehat dan akrab antara guru dengan siswa maupun siswa dan siswa, baik dalam kelompok kecil atau perseorangan. Contohnya, nah, di sini ibu akan membagikan 4 kelompok. Kelompok 1 fungsi dari mata, kelompok 2 fungsi dari telinga, kelompok 3 fungsi dari hidung, dan kelompok 4 fungsi dari mulut. Oke, kalian langsung diskusi ya. Jika ada kebingungan, tanya aja ke ibu. Udah selesai? Semua kelompok selesai? Jika udah selesai, kita presentasi ke depan ya.